Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara kumandang azan asar terdengar sampai ke telingaku, membuatku tersadar dari tidurku. Aku segera beranjak dari tidur lalu melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sekaligus mengambil air wudhu. Setelah itu aku langsung melaksanakan sholat wajib 4 rakaat, berusaha menjalankan rakaat demi rakaat dengan khusyuk. Setelah sholat aku melanjutkan dengan berzikir, berdoa dan mengaji. Ayat demi ayat aku lantunkan dengan baik. Tak sadar 2 lembar sudah habis aku baca. Gerakan mulutku terhenti saat suara dering ponselku berbunyi. Aku segera menutup kegiatanku. Shadaqallahul azim, gumamku. Aku segera bergegas mengambil ponselku yang berada di atas nakas. Melihat nama Mas Rafka tertera di atas layar sana, membuatku langsung mengangkat telepon itu. Aku duduk di atas kasur sambil menempelkan ponsel di telingaku. Assalamualaikum istriku yang cantik. Aku mengulum senyuman. Waalaikumsalam suamiku yang ganteng. Cantiknya aku udah sholat. Alhamdulillah udah, baru selesai ngaji juga. Kalau gantengnya aku udah sholat. Alhamdulillah udah juga. Mas kapan pulangnya? Kangen ya? Dikit, ada yang mau Kila omongin. Apa? Aku kepo, bilang sekarang. Nanti kepo mulu hidup kamu. Kakak gak kepo gak dapat info. Terserah deh. Nanti cepat pulang ya, aku masakin makanan yang kesukaan kamu. Oke, bentar lagi aku udah mau pulang kok. Ya udah, nanti pulangnya hati-hati. Kalau gitu aku tutup ya. Assalamualaikum. Iya cantik. Waalaikumsalam. Setelah mengobrol lewat telepon dengan Mas Rafka, aku kembali menyimpan ponselku, melepas mukena yang kukenakan, dan langsung mengganti pakaianku dengan gamis bernuansa krim. Setelah selesai mengganti pakaian, sudah rapi. Aku keluar dari kamar dan melangkah menuju dapur. Seperti biasa aku akan memasak. Aku sering memasak karena setiap memasak untuk makan, aku selalu memasak dengan porsi secukupnya, sengaja agar tidak mubazir. Aku sering memasak bukan karena memasak adalah salah satu hobiku. Selain itu, memasak untuk suami bagiku itu sudah menjadi tanggung jawab seorang istri. Bahkan aku menganggap bahwa itu adalah sebuah kewajiban bagiku. Nyonya memasak. Aku menoleh saat mendengar suara seseorang. Aku mengulas senyuman melihat Bi Ima berdiri di sebelahku. Iya Bi, Kila memasak buat makan malam. Bahan untuk membuat rendang ada nggak Bi? Tanyaku. Seingatku aku sempat membeli kemarin, tetapi tidak tahu dagingnya masih ada atau sudah habis. Ada Nyonya, Bibi simpan di kulkas, mau Bibi ambilkan? Boleh Bi, tolong ambilkan ya. Bi Imah mengangguk lalu segera pergi mengambil daging serta bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat rendang. Sembari menunggu Bi Imah, aku memilih menyiapkan alat-alat yang akan kugunakan untuk memasak. Tak lupa aku juga mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas memasak. Bi Imah datang membawa bahan-bahan yang tadi aku pinta. Lalu ia meletakkan semua bahan-bahan itu di atas meja. Ada yang harus Bibi bantu lagi Nyonya? Aku menatap bahan-bahan yang ada di atas meja. Rasanya semuanya sudah cukup. Aku pun menggeleng. Pertanda sudah cukup bantuan dari Bi Ima. Nggak ada Bi, Bibi kerjakan yang lain saja. Kalau urusan memasak biar menjadi urusan Kila. Bi Ima mengangguk paham. Kalau begitu Bibi permisi dulu. Mau menyapu halaman? Iya silahkan Bi. Sepeninggalan Bi Ima, aku mulai berkutik dengan bahan-bahan serta alat-alat masak. Kali ini aku memasak rendang daging sapi. Ini kedua kalinya aku memasak rendang. Sebelumnya aku pernah memasak rendang saat hari Lebaran tahun lalu. Syukurlah Umi selalu mengajariku memasak, dan aku selalu senang apabila berurusan dengan memasak. Dulu memasak rendang tidak pernah ingin aku coba karena aku takut gagal. Menurutku memasak rendang itu cukup susah. Entahlah, tidak tahu kalau bagi orang lain ini menurutku. Malam telah tiba. Kini langit sudah tidak diterangi oleh matahari.
melainkan diterangi dengan sinar yang berasal dari bulan. Setelah acara makan malam tadi, kini disinilah aku berada, di depan balkon kamarku, menatap langit yang begitu indah, merasakan betapa sunyinya suasana malam ini. Aku melamun menatap indah langit pada malam ini, melamunkan suatu hal yang membuatku terus kepikiran. Apa Mas Rafka sudah mengikhlaskan Nadira? Pertanyaan itu terus saja terngiang-ngiang di pikiranku. Satu sisi aku bersyukur Nadira menikah, tapi di satu sisi aku takut Mas Rafka belum mengikhlaskan Nadira. Bagaimanapun Nadira adalah cinta pertama Mas Rafka. Bukankah cinta pertama itu sulit untuk dilupakan? Lamunanku terpecah saat sebuah tangan kekar tiba-tiba memelukku dari belakang. Aku memejamkan mataku. Aku tahu itu Mas Rafka. Aku menghela napas pelan. Lagi mikirin apa? Mas Rafka menempatkan diri di sampingku. Aku sedikit bergeser agar ia muat duduk. Aku menatapnya sekilas, lalu menggeleng pelan. Gak mikirin apa-apa. Kerjaan kamu sudah selesai. Mau aku buatkan kopi? Aku buatkan sekarang ya. Aku berdiri hendak pergi, namun langkahku terhenti saat Mas Rafka menarikku hingga membuatku kembali duduk. Aku lagi gak kepingin kopi. Aku kepingin kamu cerita. Kamu lagi mikirin apa? Gak mikirin apa-apa kok, tadi cuma diem doang. Mas Rafka mencubit hidungku. Aku tahu kamu lagi mikirin sesuatu. Apa? Coba cerita sama aku. Jangan dipendam sendiri. Belajar berbagi sama aku. Aku suami kamu, kamu istri aku. Kamu tanggung jawab aku. Masalah kamu juga masalah aku. Sekarang cerita, ada masalah apa sayang? Mas Rafka menggenggam tanganku sambil mengelus-elusnya. Coba cerita, aku mau dengar. Aku mau nanya sesuatu boleh? Boleh dong, mau nanya apa? Aku mengacungkan jari kelingkingku. Janji dulu gak akan marah. Ucapku membuat Mas Rafka mengerutkan keningnya. Janji dulu Iya janji, ucapnya sambil mengaitkan jari kelingkingnya pada jari kelingkingku. Jadi gini, Kak Rizky sama Nadira bentar lagi kan mau nikah. Mas Rafka udah ikhlasin Nadira atau belum? Mas masih cinta sama Nadira? Maaf, gila lancang, ucapku lalu menunduk takut. Mas Rafka memegang daguku membuatku mendongak menatap suamiku itu. Secara tiba-tiba Mas Rafka mencium pipiku lalu mengelus-elus kepalaku. Berapa kali aku harus bilang kalau aku udah gak ada perasaan apa-apa sama Nadira. Aku udah ikhlasin dia. Aku udah gak cinta lagi sama dia. Harus berapa kali aku bilang kalau di hati aku cuma ada kamu. Harus berapa kali aku bilang kalau aku cuma cinta dan sayang sama kamu. Mas Rafka menggenggam kedua tanganku dengan erat. Kamu satu-satunya perempuan setelah Bunda yang berhasil membuat aku takut kehilangan. Bunda dan kamu adalah dua perempuan yang sangat aku cintai. Jadi aku mohon sama kamu, berhenti mikirin hal-hal yang bikin kamu sakit hati. Kamu perlu tahu Kila, aku cinta banget sama kamu. Tapi Nadira cinta pertama kamu. Kamu benar, dia emang cinta pertama aku. Tapi kamu adalah cinta terakhir aku. Gak akan ada perempuan setelah kamu di hatiku. Aku menatap lekat manik mata Mas Rafka, mencoba mencari kebohongan di sana. Namun nihil, tidak ada sedikit pun kebohongan yang terlihat. Justru mata Mas Rafka menampakkan sebuah kejujuran dan ketulusan. Dalam hati aku bersyukur, kini suamiku sudah benar-benar mencintaiku. Terima kasih ya Allah. Aku terus mengembangkan senyuman. Tidak mau berpikir lama, aku langsung memeluk erat Mas Rafka. Kila mau peluk lama-lama? Mas Rafka terkekeh kecil. Gemesin banget sih istri aku. Aku juga cinta kamu, aku sayang kamu. Aku takut kehilangan kamu. Kamu cinta pertama dan terakhirku. Sayang Mas Rafka banyak-banyak. Mas Rafka terkekeh kecil mendengar ucapanku. Ia memelukku erat. Sesekali ia mengecup keningku. Aku menarik diri membuat pelukan kami terlepas. Aku menatap lekat, manik-manik mata suamiku itu. Mas Rafka juga melakukan hal yang sama.
Perlahan tangan kekarnya ia letakkan di atas kepalaku sambil mengelus-elusnya dengan pelan. Kamu tahu gak sih kalau aku itu sayang banget sama kamu? Aku mengulum senyuman mendengar penuturan Mas Rafka. Ia mengecup keningku membuatku semakin melebarkan senyuman. Kamu tahu gak sih kalau aku itu takut banget kehilangan kamu? Ucapnya sambil mencubit pipiku. Aku hanya mampu tersenyum mendengar ucapan Mas Rafka. Tiba-tiba saja Mas Rafka menarik kedua tanganku lalu menggenggamnya sambil mengelus-elus punggung tanganku. Aku mencintai kamu sekarang dan selamanya. Aku terpaku mendengar ucapan Mas Rafka. Kedua mataku mengikuti gerakannya yang tiba-tiba saja mencium punggung tanganku. Aku juga mencintai kamu. Cinta aku ke kamu, cinta yang gak kenal lelah. Aku akan terus mencintai kamu untuk selamanya. Ucapku lembut diakhiri dengan senyuman. Mas Rafka mencubit hidungku. Manis. Aku terkikik kecil lalu memukul pelan lengannya. Oh ya mas, soal rencana kita untuk bantuin Vino dan ibunya jadi kan? Mas Rafka menganggukkan kepalanya. Jadi dong. Kapan kamu akan mengurus pengobatan ibunya Vino? Vino bilang ke aku dia gak mau sekolah kalau ibunya belum sembuh. Jadi secepatnya ya mas, kamu urus pengobatan ibunya Vino supaya Vino juga bisa cepat sekolah. Mas Rafka manggut-manggut. Iya sayang, insya Allah secepatnya ya. Semoga besok gak ada yang penting banget di kantor supaya kita bisa langsung urus pengobatan ibunya Vino. Kamu tahu sendiri kan akhir-akhir ini aku sibuk banget. Aku mengangguk paham sekali dengan posisi Mas Rafka sekarang. Suamiku itu sangat sibuk, saat malam saja ia bisa tidak tidur hanya untuk mengurus pekerjaan. Aku ingin membantu tapi aku bisa apa? Bisnis bukanlah bidangku. Ya mas, Kila paham kok. Mas Rafka tersenyum hangat sambil menepuk-nepuk pelan kepalaku. Sekarang kita tidur ya. Nanti aja aku belum ngantuk. Mas Rafka melirik jam dinding sekilas lalu beralih menatapku. Hampir jam 11, Kila mau ngapain kalau nggak tidur? Diem doang. Sebenarnya aku mau tidur tapi nggak bisa tidur. Aku dongenin mau. Kamu kira aku anak kecil yang kalau tidur harus didongenin? Aku menggeleng-gelengkan kepalaku sambil terkekeh kecil. Mas Rafka terkekeh sambil mencubit pipiku. Kamu selalu terlihat seperti anak kecil di mataku. Ayo kita tidur, aku dongenin. Mas Rafka berdiri lalu menjulurkan tangannya. Aku menghela napas, ku pegang tangan Mas Rafka lalu ia dengan cepat menarikku hingga aku berdiri tegak. Aku hanya terkekeh kecil melihat perlakuan Mas Rafka padaku. Kami merebahkan diri di atas kasur. Tak lupa kami memakai selimut hingga menutupi batas dada. Aku tidak bisa tidur tanpa guling dan selimut, walaupun ada Mas Rafka. Tetapi aku harus tidur ada guling. Guling dan Mas Rafka memiliki fungsi yang sama. Sama-sama berfungsi untuk dipeluk dan sebagai sumber rasa nyaman dalam tidur. Semenjak hubungan kami membaik, aku dan Mas Rafka memutuskan untuk tidur bersama dalam satu kamar. Bukankah suami istri seharusnya memang tidur sekamar? Ayo donginin aku mau dengar. Setelah itu bacain aku Quran surah Maryam, oke? Mas Rafka merebahkan tubuhnya. Aku ikut merebahkan tubuhku di sampingnya. Setelah dongeng terus bacain Kila Quran surah Maryam, oke? Oke, dengerin ya. Aku mau cerita tentang kisah lelaki yang lupa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengangguk cepat. Tidak sabar ingin mendengar cerita yang akan disampaikan oleh Mas Rafka. Aku paling suka cerita-cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Rafka tersenyum lalu mulai bercerita. Aku hanya diam menyimak. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang lupa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada suatu malam, dia bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menoleh kepadanya. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, lalu sebab apakah engkau tidak memandangku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena aku tidak mengenalmu. Lelaki itu bertanya lagi, bagaimana bisa engkau tidak mengenaliku, sedangkan aku salah satu dari umatmu? Para ulama meriwayatkan bahwa sesungguhnya engkau lebih mengenali umatmu berbanding seorang ibu mengenali anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka benar, tetapi engkau tidak pernah mengingatku dengan bersalawat. Padahal kenalku dengan umatku menurut kadar bacaan sholawat mereka kepadaku. Terbangunlah lelaki itu dan mengharuskan dirinya untuk bersalawat kepada Rasulullah setiap hari 100 kali. Beliau selalu melakukan itu hingga melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi di dalam mimpinya. Dalam mimpinya tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang aku mengenalimu dan akan memberikan syafaat kepadamu, yakni karena orang tersebut telah menjadi orang yang cinta akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyakkan sholawat atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin dikenali Rasulullah, hendaklah ia perbanyak bacaan sholawat. Kitab Mukasyafatul Qulub. Wallahu a'lam, ujarnya setelah menyelesaikan ceritanya. Aku menutup mata sambil melantunkan sholawat dalam hati. Cerita Mas Rafka seolah menamparku dengan keras. Aku mengatakan bahwa aku sangat merindukan Rasulullah, namun untuk sekedar bersalawat saja aku masih lalai. Masya Allah, ujarku lirih. Perlahan air mataku menetes sebab teringat pada Rasulullah. Entah mengapa, aku selalu sensitif jika membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena tidak suka, tapi aku selalu saja sedih setiap kali mendengar kisahnya. Mengingat dirinya, rasa rindu kepada beliau semakin menjadi-jadi. Ya Rasulullah, aku memang tidak pernah melihatmu, tetapi rasa cinta dan rindu ini selalu ada untukmu. Mas Rafka tersenyum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aku tersenyum, dalam hati aku tak henti-hentinya bersalawat. Hanya dengan bersalawat, aku merasa lebih dekat dengan Rasulullah. Sekarang aku bacakan surah Maryam. Dengar dan simak baik-baik, ucapnya sambil mengelus-elus kepalaku. Aku mengangguk paham. Mas Rafka mulai membacakan surah Maryam dengan baik. Ayat demi ayat ia lantunkan dengan baik dan benar. Suaranya yang merdu membuat telingaku menangkap suaranya dengan sangat ikhlas. Bibirku melengkung setiap kali mendengar suaranya melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Memang selalu seperti ini setiap malamnya. Setelah hubunganku dan Mas Rafka membaik, suamiku itu selalu membacakan satu surah dalam Al-Quran setiap malamnya, sebelum tidur tentunya. Shadaqallahul azim. Mas Rafka menyelesaikan bacaannya. Suaranya begitu merdu membuatku candu. Rasanya aku ingin mendengar suaranya setiap waktu. Masya Allah, suara kamu bagus banget. Jadi tambah sayang, ucapku diakhiri kekehan. Mas Rafka terkekeh kecil. Alhamdulillah. Aku mau ke kamar mandi dulu, kebelet pipis. Ujarnya sembari menyengir lebar. Belum sempat aku menjawab, Mas Rafka sudah ngacir duluan. Aku menggeleng pelan lalu membenarkan posisiku berniat tidur lebih dulu. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tetapi keduanya belum juga tertidur. Tadi saat Rafka pergi ke kamar mandi, Syakila sudah tidur lebih dulu. Tetapi Syakila terpaksa bangun karena Rafka tiba-tiba saja ingin makan mie rebus. Ada-ada saja laki-laki itu. Udah kenyang? Tanya Syakila sambil membenarkan selimutnya. Ia bersiap untuk tidur lagi. Rafka mengangguk sambil menyengir. Udah, jangan tidur dulu, ucapnya sambil menarik-narik lengan Syakila. Kenapa? Aku ngantuk sayang. Aku mau nanya, kamu tahu nggak kewajiban seorang istri? Syakila mengerutkan keningnya. Malam-malam gini kamu nanya kewajiban seorang istri? Syakila menggeleng malas. Mending kamu tidur, Mas.
Syakila berbalik menghadap Rafka lalu memeluk suaminya itu. Rafka mendengus pelan, tangannya bergerak mengelus-elus lembut pipi sang istri. "Kilai, jangan tidur dulu, jawab dulu pertanyaan aku," ucapnya sambil mencubit hidung istrinya. Dengan malas Syakila membuka matanya. Kewajiban seorang istri adalah berbakti pada suaminya. Contohnya tadi waktu aku masakin mie rebus buat kamu. Rafka terkekeh kecil. Selain itu sayang, melayani suami contohnya setiap pagi aku selalu nyiapin pakaian buat kamu ke kantor, nyiapin kamu makanan, apalagi. Nah bener tuh, melayani suami, tapi contoh yang lain. Syakila menghela napas kasar. "Besok aja ya, aku udah ngantuk." "Kenapa besok? Sekarang aja sayang." "Sekarang aku gak bisa mikir mas, lagian kamu aneh-aneh aja. Malam-malam nanya kewajiban seorang istri. Emang kenapa sih?" "Ngetes doang, kamu tahu atau enggak?" ujar Rafka sambil menyengir. "Kurang kerjaan banget kamu mas," gumamnya lalu kembali memejamkan matanya. "Aku kasih tahu mau?" Terserah." "Gila ih," ujarnya sedikit merengek sambil menarik hidung sang istri, membuat Syakila berdejak lalu kembali membuka mata. Iya apa?" jawabnya tak bersemangat. "Itu, apa sih namanya?" "Apa?" Apa sih itu?" Apa sih mas? Apa sih?" Rafka berdecak. Ia jadi gugup sendiri, sampai keringatan pula. "Itu, berhubungan. Kamu kira pernikahan kita ini bukan sebuah hubungan? Ada-ada aja kamu mas." "Bukan gitu ih," Rafka kesal sendiri. "Lagian kamu kalau ngomong yang jelas dong." Rafka manggut-manggut sambil mengatur napasnya. Ia menghirup dan menghembuskan napas berkali-kali. Entah berapa kali sudah ia mengulangi hal yang sama. Syakila hanya mampu menatap datar suaminya. "Tingkah bodoh macam apa ini sayang?" Syakila tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rafka mengerucutkan bibirnya. "Di ngeledek. Aku gugup Kilai." Syakila terkikik geli. "Gugup kenapa sih? Kamu udah kayak anak SD mau disuntik aja," ujarnya lalu tertawa pelan. Rafka mendelik, kesal. "Ngeselin banget sih." Rafka mencubit gemas pipi istrinya. Syakila menarik tangan Rafka agar lepas dari pipinya. "Lepas sih, aku mau tidur aja. Kamu makin malam makin gak jelas." Syakila menarik selimut hingga lehernya sedikit maju agar lebih dekat dengan Rafka. Perempuan itu memeluk Rafka, sedangkan Rafka hanya mampu diam dengan napas tercekat. "Kilai, jangan tidur dulu, aku belum selesai ngomong. Kamu harus tahu dulu kewajiban kamu sebagai istri." Apa? Apa sih namanya?" Mendadak ia menjadi gugup. Rafka kembali mengatur napas agar mampu mengucapkan kalimat itu. Rafka menghela napas. "Bismillah." Itu sayang, apa sih?" "Itu loh, buat Ucapan Rafka menggantung saat mendengar dengkuran halus milik Syakila. Rafka sedikit menunduk menatap wajah sang istri yang kini sudah tertidur pulas. Melihat wajah damai istrinya, ia hanya mampu menghela napas sampai tersenyum kecil. "Maaf, Anda kurang beruntung," ujar Rafka sambil terkekeh kecil melihat nasibnya. Bersambung, thank you for watching.